Perang Armenia-Azerbaijan sulit berakhir, perbedaan pandangan sejarah jadi pemicunya. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sempat bertemu dalam satu platform dalam pertemuan yang jarang terjadi di Konferensi Keamanan Munich, Jerman pada Februari lalu. Mereka berdua diminta untuk memberikan gambaran sejarah Nagorno-Karabakh. Untuk berbicara tentang bagaimana menyelesaikan konflik pertama-tama kita perlu kembali dan melihat masalah sejarah, kata Aliyev, dengan alasan adalah kebenaran sejarah, bahwa Nagorno-Karabakh adalah bagian dari Azerbaijan. Saya akan meminta Presiden Aliyev untuk tidak pergi terlalu jauh ke dalam sejarah, balas Pashinyan, sambil menegaskan bahwa wilayah itu hanya menjadi bagian dari Azerbaijan karena keputusan yang diambil pada tahun-tahun awal Uni Soviet. Perbedaan pandangan sejarah yang sangat jauh menghalangi pencarian solusi dalam konflik paling sulit yang ditinggalkan oleh runtuhnya Uni Soviet. 2 pekan setelah pertempuran sengit hari ini di Nagorno-Karabakh sejak perang 1990-an dipicu ketika kawasan itu mendeklarasikan kemerdekaan sepihak. Para analis mengatakan beban sejarah menjadi kendala Armenia dan Azerbaijan mencapai kesepakatan jangka panjang, dengan pertempuran hanya dihentikan oleh gencatan senjata yang berumur pendek. Bagi Azerbaijan, Nagorno-Karabakh merupakan bagian integral dari negara Azerbaijan dan diakui oleh PBB. Ini memiliki catatan pemukiman Muslim berabad-abad oleh Persia dan Seljuk Turki. Namun, orang Armenia berpendapat bahwa Nagorno-Karabakh, yang menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada awal abad ke-19 hanya berakhir di Azerbaijan Soviet sebagai Oblast Otonomi Nagorno-Karabakh (NKO) karena suatu keinginan. Dalam diskusi mereka di Munich, Pashinyan mengatakan bahwa keputusan untuk memasukkan wilayah Nagorno-Karabakh di Azerbaijan pada awal 1920-an adalah karena inisiatif pribadi, Joseph Stalin, komisaris Soviet untuk kebangsaan. Pernyataan itu seketika dibantah dengan panas oleh Aliyev. Orang Armenia merupakan mayoritas di Nagorno-Karabakh dan Republik Soviet Armenia berulang kali mendesak untuk mengambil kendali NKO, dalam gerakan yang ditentang oleh Moskwa. Namun, ketika Uni Soviet mulai hancur, sebuah republik yang memisahkan diri diumumkan dan perang pecah. Bangsa Armenia muncul sebagai pemenang dengan gencatan senjata yang akhirnya disepakati. Dengan ratusan ribu orang Azerbaijan mengungsi dari Karabakh dan 7 wilayah sekitarnya di Azerbaijan yang diduduki oleh pasukan Armenia, penduduk Karabakh sekarang hampir seluruhnya adalah orang Armenia. Meski begitu, Nagorno-Karabakh tidak pernah mendapatkan pengakuan kemerdekaannya oleh negara lain, termasuk Armenia sendiri. Posisi Armenia dan Azerbaijan begitu mengakar, sehingga komunitas internasional memiliki sedikit pengaruh praktis atas mereka, kata Nicu Popescu, Direktur Program Eropa Lebih Luas di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri. Dia mengatakan skenario yang paling mungkin bukan mengakhiri siklus konflik atau kemenangan militer langsung, tetapi lebih banyak perang di masa depan untuk membagi wilayah. Kedua belah pihak telah menggandakan posisi mereka sejak pertemuan di Munich. Kami harus kembali ke sana, Karabakh, kata Aliyev di akhir pekan, menggambarkannya sebagai tanah kami. Dalam kunjungan ke Karabakh pada Agustus, Pashinyan bahkan telah menyerukan unifikasi dengan Armenia, menyatakan Artsakh Karabakh adalah Armenia, dan hanya itu. Kedua belah pihak juga menyebarkan pandangan sejarah yang selektif, dengan fokus pada kekejaman yang dilakukan oleh pihak lain sambil mengabaikan kekejaman mereka sendiri. Orang-orang Armenia mengingat pogrom di Sumgait di Azerbaijan ketika masa mengamuk pada Februari tahun 1988, menyebabkan sedikitnya 26 orang Armenia tewas. Namun, di Khojaly pada 1992, orang-orang Armenia menembaki warga sipil yang melarikan diri dalam pembantaian yang menurut Azerbaijan menewaskan ratusan orang.